Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Triartanto. NIM saya 2301105. Saya dari Teknik Perminyakan C. Di sini saya akan membahas tentang materi osilasi pegas. Laporan pengesahan resmi Fisika Dasar 1 dianjurkan untuk memenuhi persyaratan praktikum Fisika Dasar 1 tahun ajaran 2023-2024 program studi Teknik Perminyakan Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Ini nama saya Muhammad Ridho Triartanto, NIM saya 2301105 dari kelompok 3. Pegas adalah gaya yang dihasilkan dari pegas, per, ataupun juga karet yang terenggang. Contohnya adalah gerak harmonik sederhana yang menggunakan pegas, manfaat pegas sebagai media rekreasi dan olahraga, seperti trampolin, merendam guncangan saat sedang berkendara pada sepeda maupun motor, dan untuk melempar suatu objek benda semakin lebih cepat dan terarah, contohnya busur panah. Kata kunci osilasi pegas, bandul. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum osilasi pegas mata kuliah Fisika Dasar 1 ini dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dharma Armulebi selaku dosen dari mata kuliah Fisika Dasar 1 yang membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum saya yaitu Mbak Siti Elza Maharani dan Bang Jurna Briefling. Saya telah membantu saya selama proses penyusunan laporan praktikum ini. Saya sadar laporan praktikum saya jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Oscilasi pegas adalah gerakan bolak-balik dari sebuah benda pada lintasan yang sama dengan selang waktu tertentu. Gerakan ini selanjutnya disebut sebagai osilasi dengan waktu satu getaran akan sama dengan getaran berikutnya, atau disebut dengan periodik. Gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi semula disebut gaya pemulih. Tujuan Tujuan dari praktikum osilasi pegas yaitu pertama menentukan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Yang kedua mempelajari hubungan pegas pada pegas seri dan paralel. Di sini juga ada permasalahan dari osilasi pegas praktikum kali ini. Yang pertama, bagaimana menentukan konstanta pegas dan pegas seri dan paralel. Yang kedua, bagaimana mempelajari hubungan konstanta pegas dan dengan periode osilasi pegas. Di sini ada flowchart, yaitu buka Limpet Projectile Notation Simulation, terus klik lab, gunakan simulasi secara bebas dengan mengerti, atur skala konstanta variasi massa dan nilai massa, gunakan simulasi pegas sesuai instruksi, dan terakhir catat data yang diperoleh. Di tujuan kali ini ada juga pun alat dari praktikum osilasi pegas. Yang pertama pegas, yang kedua beban, yang ketiga statif, yang keempat mistar. Prosedur kerja dari praktikum osilasi pegas ini sendiri yaitu pertama siapkan alat-alat percobaan sebelum melakukan percobaan, yang kedua rangkaian statif serta pegas menjadi rangkaian seri, dan yang ketiga ukur panjang pegas X0. Keempat, berikan beban sebesar 50 gram dan ukurlah kembali panjang pegas. Yang kelima,
Ukur panjang begas seolah diberikan beban. Keenam, setelah itu diberikan sedikit simpangan untuk menghitung osilasi begas dalam 1 menit. Ketujuh, selanjutnya catat hasil percobaan dan masukkan ke dalam data. Dan yang terakhir, ulangi lagi langkah percobaan hingga 4 kali, setelah itu paralel. Pembahasan dari data praktikum yang saya lakukan dapat dilihat bahwa masa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar masa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Dan sebaliknya, apabila masa beban diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Data pertama, di sini saya mempunyai masa yaitu 60, 62, 64, hingga 90. Nilainya saya berikan yaitu 1. Di sini T kecilnya itu adalah 0,62 hingga 0,82. T besarnya itu adalah 0,62 hingga 0,82. T kuadrat yaitu sendiri ada 0,388, revisi 0,3844 hingga 0,6724. Di sini saya mempunyai grafik dari data pertama yaitu M dan T dan M dan T2. Ini bisa dilihat. Di sini juga saya mempunyai data kedua, tentunya yaitu masalahnya saya mempunyai 60 hingga 90. Nilai N-nya saya berikan 1, T kecilnya dari 0,56 hingga 0,70. T besarnya saya berikan 0,56 hingga 0,70. T kuadratnya 0,3136 hingga 0,49. Di sini grafik dari data kedua yaitu seperti ini. Ada 2 grafik. Oke, selanjutnya perhitungan regresi spring konstan 4. Di sini N-nya 1 hingga 16. X-nya, nilai X-nya yaitu 60 hingga 90. Nilai Y-nya itu saya hitung dari nilai 60 hingga 90 yaitu 0,3844 hingga 0,6724. X kuadratnya 60 kali 60 saya dapat 3.600 hingga 90 kali 90 yaitu saya dapat 8.100. X kali Y-nya itu dari saya perhitungkan yaitu 23,064 hingga 60,516. Di sini ada totalnya, total dari masing-masing nilai. Yang pertama X 1.200, yang kedua Y yaitu 8,839, yang ketiga X kuadrat yaitu 91,91, revisi 91.360. X kali Y-nya yaitu 674,2586. Di sini adalah rumusnya A1 sama dengan N sigma N I sama dengan X I Y I dikurang sigma N I atau X I dikali sigma I N I sama dengan I Y I. Di sini saya dapat 16 dikali 674,2586 dan 1.208,839 per 16 kali 91.360 minus 1.200 kuadrat. Hasilnya yaitu 10.788,1376 dikurang 10.606,8 per 1.461.760.000 dikurang 1.440.000.
Hasilnya adalah 181,3376 dibagi lagi 21.760. Hasilnya yaitu kita dapatkan 0,008353. Di sini kita cari konstantannya yaitu K sama dengan 4 pi kuadrat per M sama dengan 39,478442 per 0,00833353 sama dengan 4.736,29263 N per M. T-nya sama dengan 2 pi akar dari M per K sama dengan 6,28319 akar 0,00833353 per 4.736,29263. Hasilnya kita dapatkan yaitu 0,00833353 S. Oke. Selanjutnya yaitu regresi spring konstan 6. Di sini sama, N-nya 1 hingga 16, X-nya juga sama, yaitu penambahan dua angka, yaitu 60 hingga 90, 60, 62, 64, penambahan dua angka. Nilai Y-nya kita dapat dari 60, yaitu 0,3136, hingga nilai X 90-nya itu 0,49 dari nilai Y-nya. X kuadratnya kita dapatkan 3.600 dari 60 kali 60 kuadrat, bisa dibilang begitu. Terus hingga 8.190 kuadrat. Dan X kali Y. X kali Y-nya itu dari 18,816 hingga 44,1. Nah, 18,816 ini kita dapatkan dari 60 dikali 0,3136, hasilnya 18,816, dan 90 kali 0,49 hasilnya 44,1. Di sini kita total, kita dapatkan nilai X 1.200, nilai Y 6,512, nilai X kuadratnya yaitu 91.360, dan nilai X kali Y-nya yaitu 494,5286. Di sini juga sama, kita nyari rumusnya lagi, yaitu dengan cara regresinya yaitu 16 dikali 494,5286 dikurang 1.200 dikali 6,512 per 16 dikali 91.360 dikurang 1.200 kuadrat, dengan total hasil yaitu 7.912,4576 dikurang 7814,4 per dibagi per 1.461.760.000 dikurang 1.440.000 sama dengan 98,0576 per 21.760. Kita bagi lagi, hasilnya kita dapat yaitu 0,00450632. Terus kita cari nilai konstantannya, yaitu kita memakai rumus 4 pi kuadrat per M. Kita masukkan nilainya yaitu 39,47842 per 0,00450632. Hasilnya yaitu 8,760,7834 N per M. Kita nyari T-nya yaitu dengan rumus 2 pi akar M per K. T-nya yaitu nilainya itu adalah 6,28 akar dari, kita masukin M-nya yaitu 0,00450632 per
1,760,67834. Hasilnya kita dapatkan yaitu 0,00450632 S. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan kita dapat simpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu semakin besar nilai periodenya yang didapatkan maka semakin kecil nilai konstanta yang kita dapat juga. Dan semakin besar massa pada begas, maka semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Saran dari praktikum kali ini yaitu usahakan menggunakan mode slow agar mendapatkan hasil yang efektif dan jangan terburu-buru dalam mengambil data dan lebih teliti dalam melakukan perhitungan. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ketika ada salah kata. Saya pamit. Untukkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anu mau tidur